Halo gengs, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film horor yang berjudul The Autopsy of Jane Doe tahun 2016. Daripada penasaran, skuilah kita langsung bahas filmnya. Kisah diawali dengan menampilkan sebuah rumah yang rupanya adalah TKP pembunuhan. Ditemukan anggota keluarga yang sudah tak bernyawa. Anehnya, tak ditemukan tanda-tanda pemasukan paksa ataupun barang berharga hilang. Selain itu, pihak kepolisian dibuat terkejut karena menemukan sesosok mayat wanita yang terkubur di basement. Berdasarkan penyelidikan, tak ditemukan tanda-tanda hubungan kerabat dengan korban. Sosok tersebut akhirnya disebut Jane Doe. Di Amerika Serikat, Jane Doe digunakan untuk menyebut mayat wanita yang tak diketahui identitasnya. Scene beralih, terlihat Justin dan Tommy, sang ayah yang sedang asik bekerja. Yap, mereka berprofesi sebagai coroner alias tukang otopsi mayat. Ruang kerja mereka adalah di ruang bawah tanah, rumah mereka sendiri. Sepertinya mereka sedang asik berbincang seputar otopsi mayat. Karena kemampuan otak saya pas-pasan dan emang pada dasarnya malas mikir, jadi kita skip saja ya. Saat itu mereka sedang membahas sosok mayat pria hangus terbakar. Sang ayah menguji putranya itu mengenai apa penyebab korban meninggal. Dengan pedenya si Austin menjawab, "Wailah, ini mah udah jelas karena kebanyakan menghirup asap. Kelihatan dari rongga pernafasan, kerongkongan dan paru-parunya." Sang ayah pun membalas, "Ye, ngawur. Mayat ditemukan di dapur. Jarak ke pintu keluar sekitar 5 meter. Logikanya, pria ini bukan meninggal waktu berusaha melarikan diri dari kebakaran. Noh, lihat, di kepalanya ada bekas ditabok. Kesimpulannya, pria ini meninggal karena benturan cukup keras sebelum terbakar karena kebakaran." Ayahnya pun kemudian meminta Austin membereskan sisa pekerjaan, karena sang ayah ingin sebars dulu, rangutut paru-paru Rasmail. Setelah beres, Austin terkejut dengan kemunculan kucing peliharaan ayahnya dari saluran udara yang pulang membawa oleh-oleh berupa hewan kecil nan lucu yang hobi berdecit. Dengan berterima kasih, Austin mengambil oleh-oleh itu dan membuangnya. Ingat ya adik-adik, setelahnya jangan lupa mencuci tangan. Tiba-tiba Austin mendengar ada suara dari luar ruangan. Ia pun segera memeriksanya ketika hendak mematikan lampu di ruang kerjanya. Dan tiba-tiba muncul sesosok perempuan mengagetkan Austin dari belakang. Perempuan bernama Emma ini sungguh ingin ditabok sepertinya. Ia ingin menguji apakah jantung saya tidak bolos bekerja. Kaget cuy. Emma rupanya kekasih Austin. Austin pun mengajaknya room tour ke ruang operasi. Di saat orang-orang ngajak nobar, Emma malah meminta untuk ditunjukkan sosok mayat. Katanya penasaran ya. Sang ayah yang tiba-tiba muncul ternyata malah ACC permintaan Emma. Ya monggo. Akhirnya diperlihatkanlah sesosok mayat yang di kakinya dipasangkan lonceng. Rupanya lonceng itu sengaja dipasang untuk mengetahui jika ada kemungkinan korban sebenarnya koma atau mati suri. Ketika Austin hendak pergi malmingan dengan Teh Emma, Pak polisi datang membawa mayat yang harus segera diotopsi. Akhirnya Austin pun memutuskan untuk membantu pekerjaan ayahnya itu. Pak polisi menjelaskan mengenai Jane Doe pada ayahnya. Wanita itu tak diketahui penyebab meninggalnya. Bahkan sidik jarinya pun tidak ada. Tak disangka saat itu si kucing mengeram. Sang ayah menegur si kucing yang berakibat si kucing lari. Pak polisi menambahkan, mayat ini adalah prioritas dan harus sudah beres pagi hari. Tanpa babi bu,
Mereka pun segera bekerja. Terdengar dari radio, cuaca akan cerah selama beberapa hari ke depan. Tahap pertama, pemeriksaan luar dilakukan. Austin dengan cekatan memotret mayat tersebut. Kulit normal, tak ada bekas luka, usia diperkirakan sekitar 20 tahun. Namun ketika dicek, matanya berwarna abu, artinya sudah meninggal berhari-hari. Tak ada kepucatan kulit, otot-otot sendi tidak kaku, ukuran pinggul tidak sesuai ukuran. Yang diduga ayahnya karena keturunan gen. Dengan cekatan, Austin mencatat hasil pengamatan di papan tulis. Ayahnya memeriksa pergelangan tangan dan kaki yang ternyata patah. Anehnya dari pengamatan luar tidak ada bekas memar ataupun luka dari luar. Sela-sela kuku, jari kaki, tangan, dan rambut pun ditemukan sisa-sisa tanah gambut. Tanah itu harusnya hanya bisa ditemukan di tanah bagian utara dan jarang ditemukan di perkotaan. Mengejutkannya lagi, diketahui lidah mayat tersebut telah dipotong. Sang ayah pun mengambil kesimpulan bahwa jendo tersebut adalah korban perdagangan manusia. Tangan dan kaki diikat agar tak bisa kabur. Juga lidahnya dipotong agar tak bisa teriak. Pemeriksaan dilanjutkan. Kali ini ayahnya menemukan seutas benang dari dalam mulutnya. Lanjut ke tahap kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam. Ketika hendak membedah, tiba-tiba lampu berkedip dan saluran radio berganti sendiri. Singkat cerita, setelah melakukan pembedahan, keanehan lain ditemukan. Organ dalam jendo ditemukan terdapat kerusakan parah seperti bekas luka dan hangus terbakar. Bagaimana bisa dalam hangus terbakar sementara tidak ditemukan luka bakar pada bagian tubuh luar? Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Austin pun memeriksa tiap ruangan. Tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan berdiri di lorong ruangan. Ketika dihampiri, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Serem, uy. Memang dasar film. Austin malah penasaran dan masuk ke dalam gudang. Ketika menyalakan lampu, tiba-tiba terdengar suara dari saluran udara. Dengan kursi, Austin naik dan hendak memeriksa. Kemudian, Austin terkejut dan terjatuh. Ayahnya segera menyusul. Austin rupanya kucing peliharaan ayahnya ditemukan dalam keadaan terluka dan dalam keadaan sekarat. Untuk mengakhiri penderitaan si kucing, ayahnya pun langsung mengkremasinya. Semoga tenang di sana ya, Cing. Selanjutnya, Austin kembali masuk ke ruang otopsi untuk melanjutkan pemeriksaan. Jangan lupa pakai hand sanitizer biar nggak corona ya adik-adik. Ketika hendak mengambil sarung tangan, tiba-tiba kotak mayat terbuka sendiri. Pemeriksaan dilanjutkan. Dari usus jendo ditemukan benda aneh yang ternyata adalah tanaman. Rupanya itu adalah tanaman Jimson weed yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Kemudian terdengar dari radio bahwa akan ada angin kencang yang bertiup 96 km per jam dan sejam kemudian akan turun hujan. Sungguh berkebalikan dengan ramalan cuaca sebelumnya. Austin mulai merasa tidak tenang dan menyarankan untuk melanjutkan pekerjaan besok pagi. Namun ayahnya tak setuju, pekerjaan harus segera diselesaikan. Selain itu, Pak Polisi sudah memberi mandat agar sudah selesai besok pagi. Dan Austin pun menurut. Pemeriksaan dilanjutkan lagi-lagi ditemukan benda aneh. Kali ini ditemukan kain yang membungkus sebuah gigi. Kain pembungkus tersebut terdapat gambar simbol aneh. Tak cukup sampai di sana, ketika sedang menguliti tubuh jendo ditemukan simbol aneh tertulis di bagian dalam kulit jendo. Ini benar-benar tak masuk akal. Di saat bersamaan, radio kembali mengalami gangguan frekuensi.
Lampu di seluruh ruangan tiba-tiba pecah dan kini kegelapan menyelimuti. Austin pun menggunakan senter sebagai penerangan. Mengejutkannya, semua mayat di dalam kotak tiba-tiba menghilang. Ayahnya yang mulai kehilangan kerasionalannya mengajak Austin untuk segera keluar dari ruangan. Dengan terburu-buru mereka menghampiri lift dan bisa ditebak, liftnya macet. Tiba-tiba terdengar suara pohon tumbang. By the way, ada 2 jalan keluar dari ruang bawah tanah ini. Karena lift sudah tak ada harapan, mereka menghampiri pintu satunya. Untuk menambahkan kepanikan penonton, pintu ini tak bisa dibuka karena tertimpa pohon yang tumbang tadi. Mereka pun terjebak di ruang bawah tanah itu. Austin mengecek handphonenya dan tentu saja tidak ada sinyal. Akhirnya mereka memutuskan ke ruang kantor. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Panik dong, mereka segera lari ke ruangan dan menguncinya. Aing yang dengar suara pengharum ruangan aja suka kaget. Gimana kalau di posisi mereka coba? Ayahnya berusaha menghubungi polisi dengan telepon kabel, tapi sayangnya sambungannya terputus. Fik ini mereka kejebak di sana. Tiba-tiba terdengar suara lonceng dari luar pintu. Bukan, ini bukan dagang es keliling artinya. Austin mengintip dari bawah pintu dan pintu digedor dengan sangat kencang. Mereka berusaha menahannya dengan merapot dalam ruangan. Mereka yakin ada yang aneh dengan Jendo tersebut. Mereka kembali ke ruang otopsi dan membakar mayat Jendo untuk mengakhiri ini semua. Tiba-tiba api berkobar kencang dan melahap bagian atas ruangan. Ayahnya dengan gercep memadamkan api. Secara mengejutkan, tubuh Jendo tidak tergores sedikit pun. Tiba-tiba terdengar suara lift. Mereka segera pergi ke sana. Tak lupa, Austin membawa kapak untuk berjaga-jaga. Mereka menunggu di depan lift, tapi ketika menoleh ke lorong terdengar suara langkah kaki dan lonceng mendekat. Panik gak tuh? Lampu lorong mulai dalam satu persatu padam. Austin memencet-encet tombol lift dengan tak sabar. Ayahnya mengambil kapak yang dipegang Austin, dan akhirnya pintu lift terbuka. Mereka segera masuk ke dalam, dan tentu saja untuk menambah gregetan, pintu lift tiba-tiba macet dan tak bisa menutup. Suara lonceng semakin mendekat. Dengan kekuatan kapak, ayahnya pun segera mengajar sosok yang mendekat itu. Suara lonceng berhenti ketika Austin melihat keluar lift. Ternyata sosok yang diajar kapak itu adalah Emma, kekasihnya. Wah. Akhirnya mereka memutuskan ke ruang otopsi lagi dan mencari cara melenyapkan Jendo. Mereka yang sudah berhasil sampai ke ruang otopsi pun melanjutkan pekerjaannya. Tempurung kepala Jendo dibelah dan diambil sampel otaknya. Ketika diteliti dengan mikroskop, rupanya masih ada darah yang mengalir di sana. Sebuah fakta baru ditemukan, ya rupanya Jendo masih hidup. Masih penasaran, Austin kembali mengecek kain pembungkus yang ditemukan dalam tubuh Jendo tadi. Saat kain pembungkus itu dilipat, terbentuk kata Leviticus dan artinya terdapat keterangan bahwa itu berasal dari tahun 1693. By the way, Leviticus sendiri berasal dari kata Latin yang berarti kitab imamat dan bagian dari kitab Taurat. Merasa familiar, ayahnya mengecek bukunya. Akhirnya ditemukan ayat yang berkaitan dengan buku tersebut. Setiap pria atau wanita yang mencari arwah orang mati, maka harus dihukum mati atas perbuatannya. Dan mereka adalah penyihir. Dan darah mereka akan di kepala mereka sendiri. Ayah dan anak itu pun berspekulasi bahwa bisa jadi Jendo berasal dari abad ke-17. Ayahnya mulai kehilangan sikap rasionalnya tadi. Di saat itu juga terdengar suara pintu yang didobrak lagi. Austin berusaha menahan pintu, sementara ayahnya yang ketakutan mencoba berkomunikasi dengan Jendo. Ia berserah kepada keadaan asalkan anaknya bisa selamat.
Tiba-tiba ayahnya merasakan paru-parunya terbakar, pergelangan tangan dan kakinya patah dengan sendirinya. Hingga akhirnya mata sang ayah berwarna abu, berkebalikan dengan tubuh dan mata Chendo yang pulih. Ayahnya pun memberikan permohonan pada Austin untuk mengakhiri penderitaan ini dengan membunuhnya. Austin pun terpaksa mengabulkan permintaan terakhir ayahnya itu. Di tengah kesedihan itu, lampu ruangan menyala dan radio kembali normal. Di saat bersamaan terdengar suara yang memanggil Austin dari luar. Rupanya itu adalah suara si Pak Polisi. Austin segera menghampiri pintu, namun sayangnya pintunya masih susah untuk dibuka. Hingga akhirnya Austin tersadar bahwa suara itu berasal dari radio. Austin yang masih terkejut diberi tambahan kejutan lainnya. Ya, suara lonceng kembali terdengar. Saat Austin membalik, ya akhirnya Austin pun meninggal. Esok harinya Austin dan ayahnya ditemukan sudah meninggal. Tubuh Chendo kembali pulih tanpa ada bekas pembedahan sedikit pun. Pak Polisi heran dan geleng-geleng dengan situasi tersebut. Dari radio terdengar bahwa cuaca akan cerah selama 4 hari ke depan. Pak Polisi pun meminta anak buahnya untuk memindahkan Chendo ke tempat lain. Ketika Chendo sudah ada di ambulan, tiba-tiba kakinya bergerak. Ending yang sungguh membagongkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dari Yuk Nonton, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.